semuanya, kembali lagi di Alena Gida Berliana Channel. Nah teman-teman, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yalena Gida Berliana dengan NIM 24010503774. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman, di era digital sekarang ini nih, siapa sih yang gak main media sosial? Tentunya kita semua pasti main kan ya, mulai dari YouTube, Facebook, TikTok, X, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemudahan akses dan juga kebebasan berekspresi, ada juga tanggung jawab yang besar loh teman-teman. Mari kita pelajari bagaimana menjadi pengguna media sosial yang bijak dan beretika. Gak usah lama-lama, enjoy for watching. Nah teman-teman, etika dalam bermedia sosial merupakan seperangkat aturan perilaku yang harus diikuti oleh pengguna media sosial agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan juga saling menghargai antara satu dan lainnya. Nah, hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, tutur kata yang baik, menghindari penyebaran informasi yang palsu ataupun ujaran kebencian, menghargai privasi orang lain, dan juga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menyakiti hati orang lain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, mari kita pahami mengapa etika di media sosial itu penting. Nah, kita masuk ya teman-teman. Yang pertama, jejak digital bersifat permanen. Artinya, segala sesuatu yang kita posting, kita unggah, ataupun kita komentari, itu akan terekam dan akan sulit dihapus untuk sepenuhnya. Dan hal ini juga berpengaruh kepada masa depan kita, karena pada saat kita mencari pekerjaan nantinya, itu akan dilihat track kita dalam menggunakan media sosial. Nah, yang kedua, itu ada media sosial memiliki jangkauan global, yang artinya dalam hitungan detik konten-konten yang kita buat, yang kita bagikan, itu akan menyebar ke seluruh dunia. Lalu yang ketiga, dampak sosial yang nyata. Artinya, interaksi online itu dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan secara positif maupun secara negatif. Nah, berikut merupakan contoh penerapan yang menyimpang dari etika bermedia sosial. Yang pertama ada cyberbullying. Untuk contoh dari cyberbullying adalah tadi itu merupakan contoh dari cyberbullying karena tindakan cyberbullying merupakan kegiatan yang mengomentari foto atau postingan seseorang dengan tindakan yang akan melukai perasaan orang lain. Di dalam etika bermedia sosial itu menekankan penggunaan bahasa positif dan penghormatan terhadap orang lain. Jadi hal itu merupakan tindakan yang menyimpang ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada menyebarkan hoax atau berita palsu. Nah, contohnya dengan membagikan atau mengklaim berita-berita yang tidak terverifikasi kebenarannya merupakan salah satu contoh dari berita hoax. Penyebaran hoax dapat menyesatkan orang lain, menciptakan kepanikan, dan bahkan membahayakan orang lain apabila hal tersebut diikuti. Nah, di dalam etika media sosial mengharuskan pengguna memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Lalu yang ketiga, ada menggunakan identitas palsu untuk menipu. Contohnya, dengan membuat akun palsu seperti itu untuk berpura-pura menjadi orang lain seperti selebriti dan meminta pengikut untuk memberikan uang, itu merupakan salah satu bentuk penipuan yang sangat merugikan baik secara emosional maupun secara finansial. Di dalam etika bermedia sosial itu menuntut kejujuran dan transparansi dalam kegiatan interaksi online. Selanjutnya kita masuk dalam 5 etika penting dalam bermedia sosial. Kita harus memikirkan sebelum kita mengupload sesuatu, apakah hal yang akan kita upload ini bermanfaat atau justru malah akan menyakiti orang lain. Misalnya kita akan nge-share meme lucu-lucuan, itu boleh asal tidak menyinggung suku,
ras, agama, dan yang lainnya yang akan merugikan orang lain. Saat kita akan memposting teman kita, pastikan mereka setuju dengan apa yang ingin kita posting sebelum kita mention mereka. Karena terkadang beberapa orang tidak ingin di-up tanpa izin. Maka dari itu, pastikan merekanya sudah mengizinkan kita untuk memposting hal itu. Sebelum kita menyebarkan berita atau informasi terbaru, pastinya kita harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dan hasil verifikasi dari sumber yang ahli agar berita yang kita upload sudah memiliki bukti yang sangat jelas dan juga dari situs yang terpercaya. Saat kita ingin mengomentari postingan seseorang, sebaiknya kita pikirkan dulu apakah hal tersebut keren dan dapat kita up atau justru malah akan menjatuhkan orang lain. Maka dari itu, gunakan bahasa yang sopan dan ramah walaupun kita berada di dunia digital. Kita harus membatasi diri kita dalam menggunakan media sosial. Terlalu lama scrolling dan juga bikin lupa waktu, padahal tugas numpuk itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Jadi, coba atur waktu misalnya 1-2 jam sehari dalam menggunakan ponsel kita. Dengan begitu kita akan tetap produktif dan juga bahagia. Nah, teman-teman semuanya, dengan adanya etika informasi di dalam media sosial, dimaksudkan agar dapat membangun etika bermedia sosial yang baik di kalangan masyarakat, rasa tanggung jawab dan pengetahuan akan berkembang, dan memanfaatkan media sosial terbangun dengan bijaksana. Itu dia tadi 5 etika penting jadi buat kalian pengguna media sosial yang bijak. Intinya, gunakan media sosial dengan baik, dengan hati dan pikiran yang jernih. Kalau kita semua terapkan etika ini, dunia online akan menjadi tempat yang lebih positif. Mungkin jika kalian memiliki pengalaman atau tips lainnya tentang etika bermedia sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video edukasi lainnya dari aku. See you in the next video. Bye-bye.